Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok Jelita Aprianti, Naila Ramadhani, Ria Anggraini, Pini Aprilia, dan Nur Indah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Ira Yunianti. Langsung saja ke inti dari video ini, yaitu membahas tentang penerbitan dan distribusi prosa fiksi digital. Ya, di era digital siapapun dapat menjadi penulis tanpa harus menunggu diterima oleh penerbit besar. Melalui berbagai platform digital, karya prosa fiksi dapat diterbitkan, dibagikan, dan dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ada beberapa platform digital yang dapat digunakan untuk memulai menulis. Yang pertama ada Wattpad, yang kedua ada e-book atau Medium, selanjutnya Blogspot, dan yang terakhir bisa menggunakan WordPress. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kami akan menjelaskan secara detail dengan menggunakan slide PowerPoint berikut ini. Penerbitan dan distribusi prosa fiksi digital, presentasi edukatif, self-publishing, dan platform digital. Yang pertama, menjelajahi dunia penerbitan mandiri melalui platform digital. Kita bisa memulai dengan menulis Wattpad, Medium, Blogspot, dan WordPress. Selanjutnya, disusun untuk memahami cara menerbitkan, mendistribusikan, dan melindungi karya prosa fiksi di era digital. Era digital dan menulis mandiri. Kesempatan menulis. Di era digital, siapapun dapat menjadi penulis tanpa menunggu penerbit besar. Teknologi membuka akses ke jutaan pembaca di seluruh dunia. Platform digital memudahkan penerbitan karya prosa fiksi secara mandiri, cepat, dan menjangkau pembaca global tanpa batas geografisnya. Selanjutnya, apa itu self-publishing? Self-publishing adalah proses penerbitan karya secara mandiri tanpa melibatkan penerbit konvensional atau tradisional. Selanjutnya, teknologi digital. Kemajuan teknologi digital menjadi pendorong utama, kemudian penerbitan mandiri bagi siapa saja. Proses mandiri. Penulis mengelola sendiri proses penulisan, penyuntingan, desain, cover, pemasaran, dan distribusi karya. Selanjutnya, kendali penulis. Penulis memiliki kendali penuh atas isi, format, harga, dan hak cipta karya yang diterbitkan. Kita juga harus memahami ciri-ciri self-publishing. Yang pertama, kendali penuh. Penulis memiliki kendali penuh atas isi, desain, dan arah karya tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya, tanpa seleksi penerbit. Karya tidak perlu melalui proses seleksi atau persetujuan penerbit konvensional. Cepat dan fleksibel. Penerbitan dapat dilakukan kapan saja dan lebih cepat dibanding jalur tradisional. Royalti dan pemasaran mandiri. Royalti sepenuhnya menjadi hak penulis dan pemasaran dilakukan secara mandiri. Adapun contoh karya novel di Wattpad, penulis mempublikasikan novel fiksi secara berseri di platform Wattpad dan dapat langsung dibaca oleh jutaan pengguna di seluruh dunia secara gratis. Selanjutnya, e-book mandiri. Penulis menerbitkan dan menjual e-book secara mandiri melalui platform digital, mendapatkan royalti penuh tanpa perantara penerbit konvensional. Selanjutnya, cerita di Medium dan blog. Cerita pendek dan esai sastra diterbitkan di Medium atau blog pribadi sebagai portofolio digital yang dapat diakses publik kapan saja. Selanjutnya, platform digital.
platform digital untuk menerbitkan atau penerbitan prosa fiksi. Yang pertama, Wattpad, langkah publikasi cerita. Langkah yang pertama dan kedua, buka situs Wattpad lalu daftar menggunakan email atau akun Google. Selanjutnya yang ketiga, verifikasi akun melalui email konfirmasi yang dikirim Wattpad. Selanjutnya langkah keempat dan kelima, klik Create Story lalu isi judul, deskripsi, kategori, dan cover cerita. Dan yang terakhir, langkah yang keenam, mulai menulis konten cerita dan klik Publish untuk menerbitkan. Langkah publikasi Medium. Langkah yang pertama, daftar akun, buka medium.com dan daftar akun menggunakan email atau Google. Langkah yang kedua, klik tombol write untuk membuka editor tulisan baru. Langkah yang ketiga, tulis konten, tulis judul dan isi cerita atau esai pada editor Medium. Langkah yang keempat, tag dan publish. Tambahkan tag relevan lalu klik publish untuk menerbitkan. Selanjutnya yang ketiga, Blogspot, blog sastra digital. Yang pertama, login dan masuk Blogger. Login dengan akun Google lalu buka blogger.com untuk memulai. Yang kedua, buat blog baru. Klik create new blog, tentukan nama dan alamat blog yang sesuai. Pilih tema dan desain. Pilih tema yang sesuai dengan karakter blog sastra digital Anda. Publish dan tulis dan publikasikan. Klik new post, tulis karya prosa fiksi, lalu publikasikan tulisan. WordPress website karya. Langkah yang pertama, daftar akun WordPress dan pilih template website yang sesuai. Langkah yang kedua, buat halaman baru dan atur struktur website portofolio karya. Langkah yang ketiga, klik add new post, tulis judul dan isi cerita dengan editor WordPress. Langkah yang keempat, publikasikan cerita dan promosikan karya kepada pembaca global. Selanjutnya, etika publikasi digital. Hak cipta atau HKI digital. Definisi hak cipta, perlindungan hukum eksklusif bagi pencipta atas karya original yang dihasilkan secara mandiri. Pendaftaran DJKI, daftarkan karya di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk perlindungan hukum resmi. Selanjutnya langkah perlindungan, ciptakan karya asli, simpan bukti penciptaan, dan cantumkan identitas penulis pada setiap karya. Identitas dan notifikasi, cantumkan nama penulis dan pemberitahuan hak cipta pada setiap publikasi digital karya Anda. Selanjutnya, tulis karya sendiri. Selalu hasilkan karya original dari pemikiran sendiri. Jangan menyalin tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri dalam publikasi digital. Selanjutnya, cantumkan sumber. Setiap kutipan atau referensi harus disertai sumber yang jelas. Tuliskan nama penulis, judul karya, dan tautan sumber secara lengkap dan benar. Paragrase dan pemeriksaan. Gunakan paragrase yang tepat saat mengadaptasi ide orang lain. Gunakan aplikasi pemeriksa plagiarisme sebelum mempublikasikan karya secara digital. Selanjutnya ada license Creative Commons. Yang pertama, CC-BY. Atribusi bebas karya boleh digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan dengan menyebut nama penulis asli. Yang kedua, CC-BY-NC. Atribusi non-komersial karya boleh digunakan dan dimodifikasi namun tidak untuk kepentingan komersial. Yang ketiga, CC-BY-SA. Aktif. Atribusi terbagi serupa. Karya turunan harus menggunakan lisensi yang sama dengan karya aslinya.
Selanjutnya yang keempat, sisi BYND. Atribusi tanpa turunan, karya boleh disebarkan namun tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, adapun manfaat penerbitan. Yang pertama, kebebasan berkarya. Yang kedua, akses pembaca global. Yang ketiga, proses cepat dan fleksibel. Terus yang keempat, peluang penghasilan. Nah, di peluang penghasilan ini, penulis dapat memperoleh royalti dan penghasilan mandiri melalui platform digital, serta meningkatkan kesadaran etika dan legalitas berkarya. Contoh praktis langkah penerbitan mandiri. Yang pertama, riset dan pilih platform. Yang kedua, unggah dan publikasikan karya. Yang ketiga, terapkan etika publikasi. Dan yang keempat, promosi dan monitor feedback. Adapun referensi dari materi yang telah dipaparkan, yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang kedua, Creative Commons, dan yang ketiga, panduan digital. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih.